Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi dan malam. Di sini perkenalkan kami adalah kelompok 9 dan kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami pada mata kuliah jaringan komputer, di mana kami mengambil pada studi kasus peran jaringan komputer dalam implementasi sistem telemedicine berbasis cloud computing. Oke, next. Next. Oke, di sini kita memiliki 5 anggota kelompok, di mana Deddy Miswar, Lionel Geraldo Mansa, Galang Saputra, Farel Graditoding, dan Muhammad Reza. Nah, pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Reza dengan NIM F5512445, di mana pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan apa itu dari telemedicine dan apa yang akan kita bahas pada tugas ini, yaitu telemedicine. Nah, telemedicine itu sendiri dia adalah praktik layanan kesehatan yang berbasis teknologi dan komunikasi yang menggunakan audio, video, dan data yang ditransmisikan secara real time melalui jaringan internet. Nah, ini seperti saat dokter dan pasien itu mau berkomunikasi dan pemeriksaan kesehatan, di mana ini telemedicine itu sendiri kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan itu tanpa harus bertemu secara langsung, misalnya melalui video call, yang dimana ini sangat memudahkan pada kegiatan dari layanan kesehatan itu sendiri. Oke, next. Nah, kemudian di sini dari telemedicine dia menggunakan konsep cloud computing, di mana cloud computing ini adalah teknologi yang menyediakan layanan komputasi seperti server dan penyimpanan data itu melalui internet, sehingga dari penggunanya itu tidak perlu untuk memiliki infrastruktur sendiri. Seperti itu, cloud itu di mana dia menyimpan data di server itu, kita bisa mengaksesnya dengan internet, sehingga kita itu tidak perlu seperti perangkat kayak komputer untuk menyimpan datanya, karena datanya itu tersimpan di suatu server. Oke, next. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lionel Geraldo Mansa dengan NIM F5512404. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang peran jaringan komputer terhadap komunikasi data, integrasi data, dan ketersediaan layanan pada konteks aplikasi telemedicine yang berbasis cloud computing. Nah, langsung saja kita masuk pada peran jaringan komputer terhadap komunikasi data. Di sini terbagi atas 4. Yang pertama itu sebagai media utama transmisi data medis antara pasien dengan sebuah layanan kesehatan. Nah, karena aplikasi dari telemedicine ini dia aplikasi yang berbasis praktik layanan kesehatan yang berbasis teknologi, otomatis data yang dia kirimkan ke antara pasien dan sebuah layanan kesehatan itu berupa data video, audio, dan data visual lainnya. Nah, yang dibutuhkan namanya jaringan untuk sebagai media utama untuk bisa menjalurkan data ini antara pasien dan juga sebuah layanan kesehatan. Yang kedua itu mengirim data dengan cepat ketika melakukan transfer data secara real time. Nah, karena aplikasi telemedicine ini menyediakan fitur yang berupa video interaktif, jadi otomatis membutuhkan pengiriman data yang cepat agar data yang diterima oleh pasien atau sebuah layanan kesehatan itu tepat juga. Yang ketiga itu memungkinkan akses jarak jauh. Karena ini berbasis teknologi, otomatis dia bisa mengakses ke berbagai lokasi. Jadi jaringan bisa memungkinkan aplikasi ini bisa mengakses jarak jauh. Yang keempat itu menjadi jalur komunikasi dua arah pada penerapan teknologi cloud computing. Ya, ini cukup penting karena sudah menerapkan teknologi cloud computing, jadi klien itu bisa melakukan kirim terima data. Jadi dia bisa melakukan dua hal itu. Jadi dia bisa mengirim data sama dia bisa menerima data. Jadi ini jaringan penting untuk menjadi jalur komunikasi dua arah. Lanjut. Oke. Selanjutnya pada peran jaringan pada integrasi data, yang itu masih terbagi atas 4 juga. Yang pertama itu menghubungkan data ke berbagai lokasi. Seperti yang dibilang tadi, bahwa jaringan itu memungkinkan akses jarak jauh. Jadi ini dia akan menghubungkan data-data tersebut ke berbagai lokasi atau ke berbagai klien atau sebuah layanan kesehatan. Yang kedua itu memastikan sinkronisasi data secara real time. Jadi perubahan-perubahan yang dibuat oleh klien maupun sebuah layanan kesehatan itu bisa dikirim sesuai waktu saat itu juga. Jadi tidak ada jeda, jadi datanya itu langsung berubah. Yang ketiga itu jaringan juga menjadi penghubung antara klien dengan database pusat. Ini masuk pada penjelasan cloud computing tadi. Jadi
dia menghubungkan antara klien dengan database pusat. Yang keempat itu memungkinkan akses multi user pada database. Nah, karena aplikasi telemedicine ini berbasis jejaring sosial, jadi dia bakal itu sistemnya itu bakal seperti media sosial begitu. Jadi dia bakal banyak yang bisa akses aplikasi ini. Jadi jaringan itu bisa memungkinkan akses multi user. Jadi bisa banyak orang yang masuk di sistem itu. Lanjut ke ketersediaan layanan. Oke, pada peran jaringan komputer pada ketersediaan itu hanya terbagi dua. Yang pertama menjamin sistem tersebut dapat diakses secara terus-menerus dan responsif bagi klien. Nah, ini tergantung lebih menjerumus kepada bagaimana jaringan itu bisa menjamin kalau sistem ini bisa diakses terus-menerus tanpa adanya kerusakan. Yang kedua itu menjamin data yang diterima klien sesuai dengan data real time. Seperti yang dibilang tadi, kalau perubahan-perubahan yang diubah klien atau sebuah layanan kesehatan itu bisa berubah secara cepat dan yang diterima itu tepat. Dan sekian, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Saputra dengan NIM F5512470. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis arsitektur jaringan. Di sini desain arsitektur jaringan yang diimplementasikan pada penelitian ini menggunakan model hub and spoke. Jadi arsitektur hub and spoke ini memiliki karakteristik yang dimana karakteristik utamanya itu berupa sentralisasi pada sebuah hub yang bertindak sebagai pusat konektivitas. Dalam arsitektur ini, semua spoke terhubung langsung ke hub dan untuk berkomunikasi juga harus melalui hub. Karakteristik ini sesuai dengan arsitektur yang diimplementasikan dalam penelitian ini, di mana cloud server bertindak sebagai hub dan seluruh fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik bertindak sebagai spoke. Oke, lanjut. Nah, berikut ini ada gambar arsitekturnya, bisa kita lihat. Di situ terdapat cloud server yang berfungsi sebagai hub. Pada arsitektur ini, cloud server berfungsi sebagai penghubung utama antara rumah sakit, klinik, puskesmas, dan masyarakat yang menggunakan layanan telemedicine ini. Jadi cloud server sebagai pusat sistem itu berfungsi untuk menyimpan data dan layanan yang agar dapat diakses oleh seluruh pengguna dalam jaringan. Di situ juga bisa kita lihat terdapat switch. Ini berfungsi untuk perangkat penghubung yang menghubungkan beberapa komputer. Switch ini digunakan di rumah sakit, puskesmas untuk menghubungkan beberapa komputer dari berbagai klinik agar dapat berkomunikasi. Selanjutnya bisa kita lihat itu di atas terdapat antena wireless atau access point. Di sini ada dua wireless ini berfungsi agar memungkinkan pertukaran data tanpa menggunakan kabel dari lokasi yang berbeda. Setelah itu terdapat komputer klien di klinik dan di rumah sakit. Melalui komputer ini, dokter-dokter dan perawat atau petugas paramedis lainnya dapat melihat data pasien serta melakukan konsultasi jarak jauh menggunakan aplikasi telemedicine ini, sistem telemedicine ini. Di situ juga di bagian bawah terdapat perangkat pengguna. Perangkat ini dalam arsitektur ini berfungsi sebagai agar orang lain bisa mengakses sistem telemedicine ini melalui jaringan internetnya sendiri tanpa harus pergi ke fasilitas kesehatan. Oke, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke teman saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deddy Miswar dengan NIM F55124060. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bahwa jaringan komputer menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas layanan TI modern. Eh, iOS ini bekerja dengan cara mengklasifikasi traffic jaringan secara mendalam sehingga data yang bersifat penting dan real time seperti video konsultasi telemedicine atau pengiriman hasil pemeriksaan medis akan diprioritaskan dibandingkan dengan traffic biasa. Salah satu tekniknya adalah latency queuing yang memastikan data penting mendapatkan jalur tercepat sehingga latensi tetap rendah dan koneksi tetap stabil. Di era industri 4.0, pengelolaan QoS ini tidak lagi sepenuhnya manual. Dengan dukungan artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI, sistem dapat melakukan otomatisasi pengaturan jaringan secara adaptif dan real time. Penelitian menunjukkan bahwa otomatisasi ini dapat meningkatkan efisiensi hingga 99,2% pada infrastruktur kritis. Hal ini juga sangat relevan dengan konteks manajemen data kesehatan nasional karena layanan seperti telemedicine sangat sensitif terhadap keterlambatan. Jika jaringan tidak stabil atau lambat, bisa terjadi kegagalan komunikasi antara dokter dan pasien, bahkan berisiko pada keselamatan pasien. Jadi dapat disimpulkan bahwa QoS ini bukan hanya soal kecepatan internet, tetapi tentang bagaimana jaringan dikelola secara cerdas agar layanan kesehatan dapat tetap stabil dan aman dan juga andal. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Gritoding dengan NIM F55124019. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dengan studi lain. Untuk poin pertama itu saya menjelaskan mengenai fokus infrastruktur. Jika jurnal utama yang kami jelaskan ini berfokus pada penggunaan Proxmox untuk membangun private cloud di tingkat lokal. Jadi untuk referensi pendukung yang kami tambahkan ini menunjukkan bahwa lingkungan public cloud seperti Google Drive, Google Cloud Platform atau yang disebut GCP terdapat kendala bawaan berupa VPC-nya itu yang non-transitive. Kemudian yang kedua itu mengenai solusi perangkat lunak. Jadi jurnal utama yang kami gunakan ini menggunakan aplikasi penunjang seperti Apache dan MySQL untuk layanan medis. Sementara referensi pendukung ini menawarkan solusi infrastruktur berupa penggunaan MikroTik Router OS sebagai routing instance-nya untuk menjembatani komunikasi antar VPC dalam arsitektur hub and spoke. Next. Kemudian poin selanjutnya ini mengenai metodologi. Jadi studi pembanding ini menggunakan metode prototyping yang melengkapi metode PPDIOO, yang dimana pada jurnal utama dalam hal pengujian fungsionalitas jaringan secara iteratif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekali lagi. Oke, di sini kita akan masuk pada bagian kelebihan dan kekurangannya, yaitu kita masuk yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama itu akses layanan kesehatan itu dari mana saja. Nah, ini tentu sangat berguna di mana jika kita pikirkan pada orang-orang yang berada jauh dari misalnya kayak rumah sakit, mereka bisa untuk cek kesehatan itu
langsung saja dari perangkat atau misalnya handphone yang mereka punya. Jadi walaupun sejauh apa mereka dari rumah sakit tuh mereka bisa cek kesehatan gitu. Mungkin kayak seperti orang yang memerlukan pengecekan kesehatan secara rutin, terapi dan lain-lain. Oke. Kemudian yang kedua yaitu sentralisasi dan penyimpanan data medis itu yang lebih efisien. Nah, di sini kenapa bisa lebih efisien? Karena pada telemedicine ini dia menggunakan cloud computing di mana datanya itu disimpan pada suatu cloud sehingga itu kita bisa kita akses kapan saja yang kita mau. Oke, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan kesehatan. Nah, ini tentunya sangat berguna di mana saat seseorang itu mungkin sedang darurat, itu kemudian dia mungkin jauh dari atau pada pulaunya itu dia tidak memiliki rumah sakit atau puskesmas yang tersedia. Nah, ini kita bisa menggunakan, misalnya kita menggunakan video call. Nah, itu. Kemudian yang keempat, ada skalabilitas tinggi dan fleksibel. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, dia itu ketika seseorang jauh dari misalnya tempat layanan kesehatan, dia bisa mengaksesnya secara tidak langsung yaitu melalui handphone itu. Kemudian yang terakhir pada kelebihannya yaitu dia mendukung integrasi berbagai sistem kesehatan. Nah, di sini untuk integrasinya itu seperti bisa dimungkinkan dengan rumah sakit, puskesmas sehingga mempermudah proses layanan kesehatan yang terjadi di dalamnya. Kemudian pada bagian kekurangan, yang pertama yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Nah, seperti yang kita tahu karena di sini dia menggunakan layanan cloud, maka itu membutuhkan koneksi internet yang dimana jika koneksi internet kita tidak ada ataupun jelek, kita tidak akan bisa mengaksesnya. Kemudian yang kedua yaitu resiko keamanan dan privasi data. Nah, karena itu sendiri, karena dia terhubung ke internet, maka resiko untuk kebocoran data yang dimiliki oleh pasien itu lumayan tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Kemudian yang ketiga yaitu membutuhkan infrastruktur jaringan yang baik. Nah, seperti poin yang pertama di mana di sini kita membahas pada infrastrukturnya, kita membutuhkan jaringan yang bagus untuk dapat mengakses cloud itu tersendiri. Kemudian yang keempat, dia ketergantungan pada penyedia layanan cloud. Nah, di sini jika dari server cloudnya sendiri itu sedang down atau bermasalah, maka tentunya kita tidak bisa mengakses data-data yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak semua pemeriksaan bisa dilakukan secara virtual. Nah, di sini maksud kami itu seperti saat dokter mau periksa pasien. Nah, itu kan ada beberapa gejala itu yang tidak bisa kita kenali itu hanya lewat bincang-bincang atau lewat video call aja. Kita memerlukan pemeriksaan secara langsung seperti pemeriksaan detak jantung dan lain-lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan itu untuk kesimpulan, jadi jaringan komputer itu merupakan fondasi utama dalam implementasi telemedicine berbasis cloud computing karena mendukung transmisi data medis secara real time, aman dan stabil. Arsitektur hub and spoke dengan private cloud memungkinkan integrasi data yang terpusat, efisien dan mudah dikelola antar fasilitas kesehatan. Kemudian kualitas layanan TI atau iOS menjadi faktor kunci dalam menjamin ketersediaan, keandalan, dan performa sistem. Sehingga perancangan jaringan yang optimal sangat menentukan keberhasilan layanan kesehatan digital. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.